Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan hari ini. Salawat dan taslim juga senantiasa kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Jadi kami sengaja membuat video ini karena ada pertanyaan sehubungan dengan cara aplikasi pupuk organik YGO atau Yomari Golden Organic. Ya. Caranya ada dua. Pertama, jika kita betul-betul mau pakai ini, tidak pakai lagi kimia, pukim, ya, dan racun, ya, racun hama. Jadi 100% pakai ini Yomari Golden Organic, ya. Caranya, sebelum tanam atau hambur, kita ambil ini satu saset, ya, satu saset, satu tangki. Karena isinya ini 10 saset, ya. Kita campur di tangki dengan air biasa yang isinya 16 sampai 20 liter air. Ya, kita aduk rata. Selesai, langsung aplikasikan ke lahan. Apa gunanya? Yaitu untuk menyuburkan tanah, ya, dan membuat pH tanah itu semakin bagus. Karena selama ini tanah kita ibaratnya sudah sakit atau kurus, ya. Kenapa? Karena terlalu seringnya dan mungkin sudah bertahun-tahun kita pakai namanya kimia dan berbagai macam racun. Akhirnya tanah kita kurus, ya. Kalau kita pakai ini, maka tanah kita bisa kembali menjadi subur, pH-nya bagus, ya. Unsur hara tanah itu semakin bagus, ya. Dan bisa mengunci gulma, pertumbuhan gulma, yaitu kita gunanya untuk aplikasi pertama ini, ya, sebelum tanam atau sebelum hambur, ya. Aplikasi kedua yaitu di umur kurang lebih 15 hari. Jadi kita ambil lagi satu saset, satu tangki, ya, satu saset, satu tangki. Gunanya apa? Supaya pertumbuhannya semakin bagus, ya, padi kita semakin bagus pertumbuhannya dan semakin sehat, menyehatkan, menguatkan, mulai dari akarnya, batangnya, ranting sampai ke pucuknya itu sehat, ya. Itu aplikasi kedua, ya. Kemudian aplikasi ketiga pada saat umur 30 hari, ya. Ambil lagi satu saset, satu tangki.
Ya, bahkan bisa dinaikkan 1 tangki 2 saset. Ya, 1 tangki 2 saset. Apa manfaatnya? Supaya memperbanyak anakan. Ya, anakan pada saat itu anakan sudah mulai banyak yang muncul, dan anakan itu bisa lebih produktif. Ya, kenapa? Karena kalau bisa biasanya pakai pukim itu anakannya kadang tidak produktif. Kalau pakai ini maka anakan itu lebih produktif, lebih maksimal tumbuhnya, dan nantinya itu bisa mengejar indukannya. Dan pada saat nanti menjelang panen, maka anakan juga ini anakan masih kecil, sementara indukannya sudah matang. Akhirnya harus dipanen, ya, karena tidak mungkin menunggu anakannya. Ya, kalau ini dipakai maka insya Allah anakannya lebih produktif, lebih berkualitas, dan bisa mengejar indukannya. Ya, itu manfaatnya di hari aplikasi di umur 30 hari. Aplikasi di umur 45 hari atau sampai 50 hari itu lebih memaksimalkan, lebih memaksimalkan anakannya, isinya, ya, kualitasnya, kualitas buah, ya, kualitas buahnya semakin berisi. Ya, karena kadang juga kalau kita pakai pukim, itu kualitas buah itu tidak maksimal. Kadang istilahnya ada yang berisi, ada yang tidak. Kelihatannya penuh, ternyata kosong. Kalau pakai ini di umur 45 hari tadi pada saat bunting, ya, bunting, maka benar-benar atau betul-betul buahnya itu berkualitas, berisi. Jadi di situ dipakai 2 saset 1 tangki, ya, 2 saset 1 tangki, supaya kembali lagi di samping tadi kualitasnya bagus, kualitas buah bagus, juga mengendalikan semua jenis hama, atau istilah lainnya mencegah datangnya hama. Karena ada kandungannya ini yang memang hama itu tidak mau mendekat, ya, artinya hama itu menghindar kalau pakai pupuk organik ini. Jadi ini pemakaian yang benar-benar optimal, ya, 100%. Tidak pakai lagi pupuk lain, ya. Dan lebih optimal lagi kalau kita masih bisa pada umur 60 sampai 65 hari, atau paling lambat 25 hari atau 20 hari sebelum panen. Itu pakai lagi ini, ya, 1 saset 1 tangki, atau bisa juga 2 saset 1 tangki, supaya benar-benar, ya, hasil yang kita harapkan, kualitas yang kita harapkan bisa berhasil. Ya, itu cara pertama. Ya. Cara kedua, kalau sebahagian petani masih mau pakai misalnya pukim, boleh. Ini juga bisa campur dengan pukim, ya. Misalnya urea, NPK, atau Ponska. Ya. Caranya 1 saset 1 tangki, kita ambil pukim, misalnya urea atau NPK atau Ponska, tapi kita ambil hanya 3 sendok, ya, 3 sendok makan, campur di tangki tersebut, ya, diaduk rata,
langsung aplikasi. Ya, itu di umur 15 hari ya, atau di umur 30 hari ya. Jadi itu. Dan bisa juga campur dengan racun ya, racun misalnya racun ulat dan racun-racun lainnya ya, termasuk racun tikus ya, bisa. Kecuali ada racun yang mungkin sebaiknya juga dihindari karena ini memang keras istilahnya, itu racun ilalang ya, alang-alang yang keras. Tapi kalau yang sifatnya yang biasa-biasa saja boleh kalau memang muncul ilalangnya ya, itu alang-alangnya. Itu ya. Begitulah kalau kita masih mau campur dengan pukim dan racun. Jadi itu ada dua cara ya, bisa 100% kalau benar-benar kita yakin dan sudah banyak membuktikan ya, di mana-mana, baik di Wajo ini, di Sopeng, di Sidrap ya, daerah Belova, Masamba, sampai kalau di Indonesia Timur ya daerah-daerah itu. Kalau di Indonesia Barat ya sudah banyak, Jawa Timur, Jawa Barat, daerah Medan, Sumatera ya, alhamdulillah. Jadi ini sudah ratusan bahkan ribuan testimoninya yang benar-benar sudah pakai ya, artinya petani yang bicara, bukan lagi istilahnya produk, bukan lagi atas, betul-betul petani yang sudah membuktikan. Itu. Kemudian bisa juga dipakai untuk tanaman lain ya, misalnya jagung, kacang hijau ya. Itu cara aplikasinya kurang lebih sama. Tapi khusus untuk cabai ya, cabai itu kita pakai dosis rendah. Kenapa? Karena cabai itu sangat sensitif. Untuk satu sasetnya ini dibagi menjadi 4 tangki. Jadi dibiangkan ke air, kita ambil wadah, misalnya botol aqua ya, botol mineral, kasih masuk air 4 gelas. Kemudian kita ambil 1 gelas 1 tangki. Ya, itu kalau dosis normalnya kalau untuk cabai. Tapi kalau cabai yang ada penyakitnya, misalnya muncul penyakitnya, maka itu disarankan 1 saset 1 tangki. Dan itu hanya dilakukan 2 kali saja. Selanjutnya itu pada saat normal kembali ke dosis biasa, dosis rendah itu kalau cabai. Mungkin demikian penjelasan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita pakai, dan mudah-mudahan insya Allah hasil pertanian kita bisa meningkat ya, meningkat kualitasnya dan meningkat kuantitasnya dari tahun-tahun sebelumnya. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.